pemirsa Sentra Wallet Sulawesi, jadi pesan saya, jangan memutar audio wallet Anda keras-keras. Memang wallet akan berkumpul banyak dan bisa juga tetangga Anda respon dengan suara wallet yang Anda putar di RBW Anda. Bagaimanakah kalau tetangga Anda respon dengan suara tersebut? Nah, bisa saja seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sentra Wallet Sulawesi. Jadi semoga keseharian kita dan aktivitas kita membuahkan hasil dan berkah selalu. Jadi saya pesankan kepada seluruh penonton dan subscriber Sentra Wallet Sulawesi bahwa saya sangat berterima kasih atas segala partisipasi dan dukungannya terhadap channel Sentra Wallet Sulawesi. Dan saya juga pesankan bahwa jangan pernah merasa bosan dan jangan pernah merasa risih ketika menerima satu ilmu, karena benar-benar kami dari Sentra Wallet Sulawesi ingin melihat saudara-saudara sukses di dunia wallet. Makanya kami tidak ada satupun rahasia yang kami simpan untuk di dunia wallet 2021 ini, dan khususnya untuk RBW baru ataukah RBW lama yang sudah beroperasi tapi menemui kendala ataukah hambatan, di mana hambatan yang kami maksud di sini adalah apakah sudah tahunan RBW-nya tapi masih menjumpai hasil yang tidak memuaskan, apakah populasinya masih kurang ya dalam 1 tahun lebih, karena dalam 1 tahun itu adalah merupakan proses. Tapi ketika 1 tahun lebih populasi dibawa dari 10 ekor ataukah 20 ekor, itu adalah merupakan salah satu hambatan yang dihadapi oleh sebuah RBW. Iya. Baiklah para pemirsa dan penonton subscriber Sentra Wallet Sulawesi. Jadi pada kesempatan ini izinkan kami membuka ataukah membawa satu lagi materi yang penting untuk Anda. Jadi materi pada hari ini, setelah kemarin kita sudah bahas masalah LMB, kemudian Looping Room, kemudian Point dan LAR. Nah, sekarang hari ini kita bahas masih lingkup kendala-kendala yang dihadapi oleh rumah burung wallet itu sendiri, dan bagaimanakah jalan kesuksesannya sebagai bentuk usaha Anda dalam mengerjakan RBW-nya pribadi. Sentra Wallet Sulawesi yang terhormat, jadi pada kesempatan ini inti dari pembahasan ini adalah sebagai berikut. Pembahasan hari ini hanya 2 yang kita angkat lagi, karena mungkin kalau kita bahas secara keseluruhan itu terlalu lama videonya yang harus kita nonton, dan alangkah baiknya kalau materi yang hari ini kita bawakan 2, singkat, padat, dan berisi. Saya sahabat Sentra Wallet Sulawesi, jadi pada kesempatan ini kita bahas nesting dan LAL. Jadi perlu kita ketahui apa sih nesting itu. Jadi nesting ya, nesting yang kebanyakan orang istilahkan untuk sekarang ini tanpa harus membedakan mana nesting dan mana sirip ya.
Jadi Sentra Walet Sulawesi memperjelas pada kesempatan ini bahwa nesting itu adalah papan yang melintang, ya, papan yang melintang yang berukuran panjang yang ditempati oleh burung walet bersarang, ya, oleh bersarang. Bisa dikatakan bahwa nesting ini adalah prioritas, ya, prioritas burung walet itu menempati nesting tersebut ataukah papan nesting tersebut untuk bersarang. Istilahnya nesting memiliki kapasitas bersarang yang lebih banyak. Jadi nesting, ya. Nah, beda lagi kalau sirip. Kalau sirip itu sirip berada pada sudut-sudut ataukah pada pertengahan nesting itu sendiri yang ukurannya maksimal adalah 30 cm yang melekat pada sisi-sisi nesting. Ibaratnya sebuah ikan. Sirip berarti yang kecil, ya, yang bagian samping. Kemudian untuk nestingnya itulah burung-burung walet itu kebanyakan, ya, menempatkan sarangnya pada tempat itu. Itulah nesting. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa nesting dan sirip itu berbeda. Kalau sirip itu ukurannya kecil-kecil, maksimal 30 cm yang letaknya berada pada sudut-sudut ruangan ataukah pada pertengahan nesting di RBW Anda. Kemudian untuk nesting adalah papan yang melintang panjang, ya, yang memiliki kapasitas banyak untuk ditempati burung walet itu bersarang. Untuk yang kedua adalah LAL. Jadi lubang antar lantai. Jadi di mana ada lantai, kemudian ada lubang, ya, ada lubang yang menyatu dengan lantai, lubang yang menyatu dengan lantai, maka itulah dinamakan LAL, lubang antar lantai. Istilahnya lubang yang menghubungkan dari lantai 3, 2, 1 ataukah lantai 4, 3, 2, 1. Jadi lubang yang menghubungkan secara keseluruhan lantai per lantai. Kemudian untuk LAR, lubang antar ruang, ya, lubang antar ruang, beda lagi. Jadi tadi LAL adalah lubang antar lantai yang posisinya ada di lantai. Kemudian LAR, lubang antar ruang yang posisinya berada pada tiap-tiap ruangan ataukah bagian depan ruangan itu. Jadi beda lagi LAL dengan LAR. Jadi di sini bisa kita pahami pengertian daripada LAL. LAL lubang antar lantai, berarti di lantai, ya. Kemudian untuk LAR, lubang antar ruang, berarti di sisi ruangan. Artinya ketika kita berbicara masalah ruangan berarti ada dinding, ya. Ada dinding baru ada lubang. Ya, ada lubang baik 1 ataukah 2 atau 3 itu adalah LAR. Sahabat Sentra Walet Sulawesi yang terhormat, kita langsung saja membahasnya. Jadi pertama tadi adalah nesting. Nesting sangat berperan penting dalam sebuah RBW, ya, di mana nesting ini akan ditempeli atau akan berbaur dengan tatanan-tatanan atau instalasi Twitter. Jadi Twitter itu akan mengikut pada model dan strategi penyusunan daripada nesting itu. Kemudian apa kelebihan nesting? Nesting adalah sebuah papan, ya, ataukah beberapa papan yang berderetan dengan memiliki jarak tertentu yang diutamakan burung walet untuk bersarang dengan kapasitas banyak. Kemudian ada beberapa yang diberlakukan di dunia walet untuk ukuran-ukuran nesting, ya. Jadi ukuran nesting itu ada yang menggunakan 15 cm, ada yang menggunakan 20 cm, dan bahkan ada yang menggunakan 25 cm. Baik itu nestingnya terbuat dari kayu ataukah beton. Jadi semua
jenis ataukah ukuran ini bisa Anda gunakan ya. Kemudian untuk jarak antara nesting satu dengan nesting yang lain dan berikutnya itu secara istilahnya secara custom ataukah secara berbeda. Banyak sahabat-sahabat petani walet kita menganggap bahwa makin banyak nesting, makin berhimpit nesting, maka akan banyak pula sarang walet yang akan kita petik. Mohon maaf, hal yang seperti itu Anda tidak pikirkan bahwa bagaimanakah keleluasaan ataukah kebebasan burung walet itu ketika berada pada himpitan-himpitan nesting yang sempit. Jadi itu yang Anda harus ketahui dulu. Sentra walet Sulawesi, jadi Anda harus tahu dulu berapakah lebar ataukah bentangan sayap walet dewasa. Jadi ketika kita sudah tahu hal itu, bentangan walet dewasa itu melebihi 10 cm, bahkan ada yang 15 cm ketika kita lebarkan. Ini baru kita berbicara masalah bentang, belum kepakan ya. Jadi singkat saja intinya bahwa Anda membuat nesting pada RBW itu disesuaikan karena bagaimana burung walet itu bebas ya, bebas kemudian nyaman saat mereka berkoloni dalam nesting tersebut. Makanya kami sarankan Anda membuat nesting 35 bisa, 40 bisa, maksudnya jaraknya ya. Jadi 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, silakan. Nah, jadi standarnya adalah 35 yang kita gunakan. Jadi sahabat sentra walet Sulawesi yang terhormat, semoga untuk nesting ini saudara-saudari atau bapak-bapak sekalian bisa memahami bahwa apa sih arti penting dan fungsional daripada nesting itu yang ada pada RBW. Jadi seperti tadi saya simpulkan bahwa nesting fungsinya adalah tempat bersarang burung walet secara kapasitas banyak ya. Jadi beda lagi dengan sirip. Kalau sirip itu hanya pemanisnya ya, pemanis yang biasanya akan menghasilkan bentuk-bentuk sarang sudut ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, apakah burung walet akan bersarang ketika memilih jenis kayu ataukah nesting dari kayu keliru? Nah, jadi di sini saya selalu ketika bincang-bincang dengan sahabat-sahabat waleters yang lain bahwa jenis kayu yang artinya yang kami gunakan selama ini adalah Maranti Kalimantan, kemudian kayu sengong. Tapi saya tidak tahu kalau di daerah lain istilahnya kayu apa yang sengong. Kemudian ada yang menggunakan kayu uling, tapi kayu uling ini itu divariasi supaya kasar ya. Kemudian kayu jati ya. Jadi kayu jati itu ada dua, ada jati gunung dan ada jati putih. Tapi tentunya mungkin banyak dari teman-teman atau rekan-rekan yang lebih tahu masalah kayu. Tapi intinya yang saya sarankan bahwa yang penting kayunya kuat, kemudian aman dan tidak dimakan oleh rayap ya. Dimakan oleh rayap, saya rasa itu bisa. Karena ada yang mengatakan bahwa ketika kayu itu berbau ataukah menyengat, pedis di hidung, itu akan berpengaruh pada walet. Tapi saya di sini beritahukan bahwa ada cara untuk menghilangkan hal yang seperti itu. Karena kayu yang seperti itu hanya awalnya saja berbau, tapi ketika sudah berproses maksimal 6 bulan sampai 1 tahun, itu hawa baunya akan hilang dikarenakan oleh aroma-aroma walet yang ada
ataukah menghuni RBW Anda. Sentra Walet Sulawesi, jadi itulah juga jenis kayu tadi. Kemudian LAL, lubang antar lantai. Jadi lubang antar lantai ini sangat juga efektif ya, efektif mempengaruhi burung-burung walet yang ada di dalam RBW kita itu menyusuri ya, menyusuri bagian-bagian ruangan RBW Anda dari lantai paling atas, kemudian lantai berikutnya sampai ke lantai dasar dengan melewati lubang antar lantai. Dan tentunya lubang antar lantai ini yang kami gunakan di RBW yang sukses, alhamdulillah sekarang kita tangani, itu ukurannya maksimal kami gunakan adalah 3x3, khusus RBW yang LAL-nya berada pada bagian tengah ruangan ya, beda lagi yang berada pada ujung ruangan. Jadi yang berada pada tengah ruangan itu kita gunakan 3x3 ya, 3x3. Misalnya RBW Anda berlantai 3, maka di lantai 3 kita bikin 3x3. Kemudian di lantai keduanya kita bikin lagi 3x3. Dan untuk masalah posisinya, biarpun Anda posisikan LAL tersebut dalam bentuk lurus sampai ke lantai dasar, itu bukan jadi persoalan. Yang jelasnya intinya adalah bagaimana cara tepat Anda meletakkan Twitter tarik ya, Twitter tarik dan frekuensinya. Dan seperti yang saya selalu sarankan bahwa coba menggunakan jenis Twitter yang berbeda tiap-tiap suara tarik per lantainya. Anda akan nikmati hasilnya. Oke, kemudian itu tadi ya, 3x3 untuk LAL yang berada pada tengah ruangan. Dan untuk LAL yang berada pada ujung ruangan dengan model terjun sampai ke lantai dasar, itu kita gunakan di sini adalah 2 kali sekian. Kalau umpamanya gedung walet Anda berukuran 8x4, maka LAL yang kami tempatkan di bagian ujung itu ukurannya 2x4, jadi 2 meter lebarnya. Kemudian untuk panjangnya itu panjangnya 4 meter ya, selebar dengan gedung itu. Kenapa hal yang seperti itu? Makin lebar dan leluasa burung walet itu mengakses ke dasar, itu makin mereka sukai, apalagi kalau pada malam hari. Karena andaikan Anda melihat situasi burung walet yang ada di RBW Anda pada malam hari, itu tidak tenang ya. Burung walet yang ada di dalam RBW kita itu kemungkinan besar pemikiran kita mereka tenang tidur. Tidak, ada yang sebagian saling silaturahmi, ada yang kejar-kejaran, bahkan ada yang terbang turun dari lantai atas ke lantai dasar. Seperti itu. Jadi kalau Anda punya CCTV, silakan Anda pasang di RBW-nya dan akan Anda lihat bagaimanakah aktivitas burung walet itu di malam hari. Ada yang berkejar-kejaran, ada yang saling berkunjung, ada yang pindah-pindah nesting, dan bahkan ada yang bikin sarang. Jadi semuanya itu akan terekam oleh CCTV aktivitas-aktivitas burung walet yang ada pada RBW. Jadi pada malam hari ini Sentra Walet Sulawesi akan menyimpulkan pembahasan pada hari ini nesting dengan LAL. Kemudian untuk perbedaan-perbedaannya tadi itu adalah bunga-bunga ya. Hanya bunga-bunga tambah-tambahan, tapi yang kami bahas inti pada hari ini adalah nesting dengan LAL. Jadi nestingnya saya rasa Anda putar ulang video ini supaya Anda paham. Kemudian LAL-nya Anda juga bisa putar kembali video ini supaya Anda paham ya. Jadi bila mana masih ada yang belum paham ataukah mengerti ataukah ada pertanyaan yang ingin diajukan pada video ini,
tentang nesting dan RAL, silahkan berkomentar di video ini. Dan tentunya video ini kami berharap sekali kepada saudara-saudari sekalian, para Waleters, tolong dibagikan informasi ini. Dan jangan lupa dukung terus channel Sentra Walet Sulawesi ini, karena akan kami masih kembali insyaallah besok untuk membahas pembahasan yang lainnya yang terkait bagaimanakah RBW baru dan RBW gagal kita sukseskan, dengan beberapa kendala-kendala secara umum yang kita dapati pada RBW. Oke, salam sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.